Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jainul Humaidillah, SPD, salah satu pengajar di SMA Negeri 1 Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyuguhkan sebuah video praktik pembelajaran yang merupakan serangkaian dari kegiatan praktik pengalaman lapangan yang dilaksanakan selama 12 hari. Adapun video praktik pembelajaran yang saya suguhkan mengangkat materi tentang mengonstruksi teks artikel fakta berdasarkan struktur dan kebahasaan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kalau alhamdulillah semua. Baik, sebelum memulai acara pembelajaran hari ini, silakan kalian berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Silakan. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum acara pembelajaran hari ini dimulai, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Pak. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang mengonstruksi teks artikel fakta berdasarkan unsur dan kebahasaan. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajarannya, apakah ada di sini yang masih ingat materi pembelajaran sebelumnya? Pada pertemuan sebelumnya, kita belajar tentang menganalisis kebahasaan artikel. Dalam menganalisis, kita dapat menemukan unsur kebahasaan artikel seperti adverbia, konjungsi, dan kata kerja. Ya betul, terima kasih Naila sudah mengingatkan kita semua. Jadi pada pertemuan sebelumnya mungkin kalian ada yang masih ingat atau lupa. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang menganalisis unsur kebahasaan dari teks artikel. Nah, dari teks artikel itu kita bisa mempelajari tentang adverbia, kata kerja, dan sebagainya ya, yang sesuai dengan unsur kebahasaan yang akan kita bahas hari ini. Baik, yang pertama yaitu kompetensi dasar mengonstruksi sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Adapun indikator yang harus kita lakukan, yang pertama yaitu menyusun artikel opini berdasarkan fakta, kemudian mempresentasikan artikel opini dengan kebahasaan yang baik dan benar. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan atau yang harus kita capai, yang pertama yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dengan bantuan media cover story, peserta didik diharapkan dapat menyusun artikel opini berdasarkan fakta dengan baik dan benar. Adapun tujuan yang kedua yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dengan bantuan media cover story, peserta didik dapat mempresentasikan artikel opini dengan kebahasaan yang baik, benar, dan percaya diri. Nah, jadi setelah mengikuti pembelajaran mengonstruksi artikel, kalian diharapkan bisa untuk menyusun kemudian mempresentasikan hasil yang sudah kalian tulis pada LKPD yang akan Bapak berikan. Adapun alur pembelajaran yang akan kita lalui hari ini, yang pertama yaitu mengamati foto story, yang kedua yaitu mencatat hal-hal yang berkaitan dengan foto story, yang ketiga yaitu menganalisis data yang sudah ditemukan pada foto story, yang keempat yaitu menyusun data yang sudah ditemukan untuk dijadikan artikel, kemudian menulis artikel, kemudian dipresentasikan, dan langkah terakhir yaitu evaluasi. Jadi setelah alur pembelajaran ini dilaksanakan, nanti kalian akan mendapat evaluasi dari teman maupun dari teman sejawat ya yang ada di kelas
kelas maupun ada masukan dari Bapak sendiri. Ke materi mengonstruksi teks artikel, Bapak akan mengingatkan kembali materi sebelumnya, yaitu tentang pengertian artikel. Nah, sebelumnya ada yang ingin membaca dari pengertian artikel yang sudah kita pelajari sebelumnya? Menurut Kemendikbud pada tahun 2007 halaman 131, artikel adalah jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, hingga kritik terhadap suatu persoalan yang tengah berkembang di masyarakat dan biasanya ditulis menggunakan bahasa ilmiah populer. Baik, bagian kedua apakah ada yang ingin membaca? Pak, Sumaridia tahun 2005, artikel adalah sebuah tulisan lepas yang berisi opini atau pendapat seseorang mengenai masalah yang sedang dibahas. Biasanya bersifat faktual dan kontroversial yang memiliki tujuan memberitahu, mendidik, mempengaruhi pembacanya. Jadi berdasarkan dua pengertian ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa artikel adalah tulisan yang berisi pendapat mengenai fakta, fenomena, data, hingga kejadian tertentu yang sedang dibicarakan atau aktual. Jadi aktual itu hangat dibicarakan atau banyak dibicarakan oleh orang-orang. Adapun struktur artikel itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu tesis, yang kedua yaitu rangkaian argumen, yang ketiga yaitu penegasan ulang. Nah, di bagian tesis ini merupakan pendapat dan opini umum yang meliputi pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum mengenai topik yang akan dibahas dalam artikel. Nah, jadi tesis ini merupakan pernyataan umum. Jadi kita mau membicarakan tentang apa? Nah, itu dituangkan dalam tesis terlebih dahulu. Terus yang kedua yaitu rangkaian argumen. Nah, kalau rangkaian argumen ini berupa sejumlah pendapat, opini atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang telah dikemukakan. Nah, jadi setelah kita menemukan pendapat atau opininya, maka kita harus merangkai argumen atau pendapat dari yang sudah kita kemukakan berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan atau kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu penegasan ulang. Nah, penegasan ulang merupakan perumusan kembali dari bagian tesis dan rangkaian argumen. Nah, jadi secara tidak langsung di bagian penegasan ulang ini merupakan kesimpulan dari tesis dan rangkaian argumen. Yang terakhir yaitu kaidah kebahasaan. Nah, di dalam artikel harus terdapat 3 kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu adverbia. Adverbia itu merupakan kata keterangan. Nah, kata keterangan ini bisa ditandai oleh kata selalu, sering, kadang-kadang, biasanya, sebagian besar, dan jarang. Jadi kalau misalkan di adverbia itu isinya keterangan. Jadi di dalam fenomena itu seperti apa? Apakah sering terjadi banjir, misalkan kalau dalam bencana alam. Terus yang kedua yaitu konjungsi atau kata sambung. Nah, kata sambung itu bisa ditandai oleh kata dan, atau, yang, sebab, dan karena. Dan yang terakhir yaitu kosakata. Nah, kalau kosakata di sini merupakan pembendaharaan kata supaya artikel kalian yang sudah dibuat bisa menarik, makanya harus dibuat kosakata yang menarik pula. Jadi pemilihan kata-katanya itu harus sesuai. Contohnya di sini ada kata terpana. Terpana bisa menjadi pengganti dari kata melihat. Kan lebih bagus dari kata terpana daripada melihat. Terus yang kedua yaitu tertegun. Tertegun itu kata ganti dari berdiri ya, atau diam. Dan yang terakhir yaitu melanda. Kalau melanda itu seperti kayak apa sih? Melanda lebih ke kata bagaimana bencana itu terjadi. Jadi lebih disingkat dengan menggunakan kata melanda. Seperti itu. Baik, tadi sudah dijelaskan bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang mengonstruksi teks artikel, fakta berdasarkan struktur dan kebahasaan. Nah, sebelum kita bahas bersama-sama, ada yang tahu mengonstruksi itu apa? Saya Pak, mengonstruksi merupakan kegiatan menyusun sebuah artikel. Sebelum mengonstruksi, apakah ada yang tahu apa yang harus kita lakukan sebelumnya? Untuk mengonstruksi artikel, kita harus menentukan topik terlebih dahulu sebagai bahan yang akan kita bahas. Nah, selain dari topik, apakah ada yang tahu apa yang harus dilakukan sebelum mengonstruksi teks artikel? Untuk dapat mengonstruksi sebuah artikel, kita harus mengetahui pandangan penulis dan unsur kebahasaan yang ada pada artikel.
Ya, jadi sudah jelas ya tadi untuk mengonstruksi sebuah artikel kita harus mengetahui topik, kemudian mencari pandangan penulis terhadap suatu fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi. Nah, untuk menambah wawasan kalian sebelum masuk ke mengonstruksi teks artikel, Bapak suguhkan sebuah gambar. Silakan kalian amati gambar berikut ini. Di sini Bapak sudah menyuguhkan ada 5 foto story yang akan kita buat dalam bentuk artikel. Nah, untuk pemilihan gambarnya Bapak akan memberikan kebebasan kepada kalian untuk berhitung. Jadi disesuaikan dengan tempat duduk kalian masing-masing. Sudah ya, tadi sudah berhitung dari 1 sampai 5. Nanti kalian bisa menentukan ya mana foto yang akan kalian ambil untuk dibuat dalam bentuk artikel berdasarkan foto story. Di sini ada 5 gambar ya. Tadi yang pertama itu gambar apa? Banjir. Yang kedua apa? Rumah roboh atau karena apa nih? Ada yang ketiga? Yang keempat? Dan yang kelima? Kebakaran hutan, ya kan? Jadi kelima gambar ini disesuaikan dengan nomor yang sudah kalian dapatkan dari hasil berhitung tadi. Nah, Bapak bagikan dulu ya LKPD-nya. Minimal apa ini? Sudah dapat LKPD semuanya? Sudah. Nah, baik, untuk tugas menulis artikel ini kira-kira kalian butuh berapa lama untuk menulis gambar dalam gambar ini? Jadi disajikan dalam bentuk artikel berapa menit? 30 menit aja Pak. 30 menit ya. Jadi kita sepakat ya untuk mengerjakan tugas ini kalian membutuhkan waktu 30 menit. 30 menit untuk menulis serangkaian cerita artikel berdasarkan foto yang sudah kalian amati. Baik, apakah tugasnya sudah selesai dikerjakan? Oke, berarti untuk acara selanjutnya yaitu kalian mempresentasikan hasil dari menulis artikel yang sudah kalian susun yang ada di LKPD untuk dijelaskan di depan teman-teman kalian. Baik, kepada siapa saja yang ingin duluan berpresentasi, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat. Saya di sini akan mempresentasikan hasil artikel saya. Hal-hal yang berkaitan dengan hasil mengenai foto story yang sudah kita amati. 1. Banjir sering terjadi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Pak. Iya Pak. Apakah semua foto bisa dijadikan sebuah artikel? Jadi jawabannya itu bisa. Kenapa bisa? Jadi setiap foto itu pasti mengandung yang namanya itu informasi. Dan juga sudah ada teman kalian ya, perwakilan dari teman kalian yang sudah mempresentasikan hasil karyanya mengenai menulis artikel berdasarkan foto story yang sudah dipilih tadi. Nah, mungkin dari penulisannya masih banyak yang harus diperbaiki, dari mulai cara penulisan kata-katanya yang mungkin masih disingkat, atau misalkan masih ada kata-kata atau kalimat yang kurang pas atau tidak nyambung, jadi itu harus diperbaiki. Nah, baik, kita masuk ke acara atau misalkan sesi berikutnya ya di pembelajaran kita, yaitu tentang refleksi pembelajaran. Nah, pada refleksi pembelajaran ini siapa yang akan menyampaikan? Ya, silakan. Kegiatan refleksi yang dapat saya sampaikan bahwa kegiatan mengonstruksi artikel dapat dilakukan dengan mengamati kejadian yang ada di lingkungan kita. Terima kasih kepada Darwin ya yang sudah memberikan refleksi pembelajaran untuk kita semua. Baik, acara selanjutnya di pembelajaran kita hari ini yaitu tentang mencari keterkaitan dari artikel berdasarkan foto story yang sudah kalian buat. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa di artikel itu kita mengamati peristiwa
peristiwa tadi yang disampaikan Darwin betul ya, mengamati peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira apa keterkaitan antara pembelajaran yang sedang kita laksanakan hari ini dengan kehidupan sehari-hari yang kalian lakukan? Apakah ada yang ingin disampaikan? Apakah ada yang ingin menyampaikan? Ya, silakan. Adapun keterkaitan materi pembelajaran hari ini dengan kehidupan sehari-hari, yaitu kita dapat mengetahui ternyata setiap kejadian dalam kehidupan memiliki cerita tersendiri dan dapat dituangkan dalam bentuk tulisan sebagai bentuk karya tulis yang bermanfaat. Nah, adapun untuk menguji ini ya, pengetahuan kalian mengenai materi mengonstruksi artikel berdasarkan unsur kebahasaannya ya, struktur dan unsur kebahasaannya, Bapak sudah mengirim di grup WhatsApp ya, WAG, link Google Form. Nanti kalian tinggal diisi sesuai kelas, nama kalian yang ada di Google Form. Silakan dibuka handphonenya dan dikunjungi link Google Form. Sudah dijawab semua soal yang ada di Google Form-nya? Iya. Ya, untuk nilainya nanti Bapak sampaikan minggu depan. Untuk materi berikutnya kita akan mempelajari tentang membandingkan teks sastra dan kritik sastra yang ada pada sebuah karya sastra seperti itu. Baik, Bapak Airi, pertemuan hari ini mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, ada pertemuan berikutnya dan bisa bertemu kembali di pelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih untuk perhatiannya, Bapak Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video praktik pembelajaran yang dapat saya suguhkan. Mudah-mudahan video yang sudah saya suguhkan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.